Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur pada Tuhan jika pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak baik dengan adanya musibah COVID-19, kiranya sukacita kebangkitan membuat kita semakin kuat dalam iman. Karena hanya pada Tuhan harapan itu akan selalu ada dan nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari bersama-sama kita datang menyembah kepada Tuhan. Bersama-sama marilah kita melandasi ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi yang cinta kasih-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan kitab Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang,
dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini sesungguhnya menjadi sebuah nubuatan tentang kebangkitan Kristus, tentang kemenangan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama meresponi sabda Tuhan ini dengan penuh sukacita. Kita menyambut dan memperingati kebangkitan Tuhan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus, kami mengaku akan segala dosa dan salah kami yang kurang menyenangkan hati Tuhan, kami yang sering mengecewakan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika keberadaan kami tidak bisa menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kami. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memberikan pengampunan yang sempurna di dalam kehidupan ini. Bapa kami yang di surga, ajarilah kami Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kepadamu kami memohon pengampunan atas segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Kristus kami naikkan doa ini. Amin.
berdiri, kita juga meresponi berita anugerah yang telah Tuhan sediakan, yaitu berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan kelemahannya di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat, sabda Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan untuk setiap kita. Mari kita berbagi sukacita, seraya kita berkata, damai Tuhan besertamu satu dengan yang lain. Kehidupan kita yang baru, kini tibalah waktunya untuk kita kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita dalam keheningan kita mohon kuasa Roh Kudus untuk memimpin dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang bangkit dan menang atas kuasa maut, Tuhan yang bangkit dan menang untuk menjadi pembaharu dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Kami rindu ya Tuhan untuk kembali disapa dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena kami sadar segala keterbatasan dan kekurangan kami, maka kami mohon dengan sungguh kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami, baik kami yang akan membacakannya, baik kami yang akan berkata-kata maupun kami yang akan mendengarkannya. Bila bersama-sama kami boleh menerima hikmat Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman itu, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dan menang, kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.
Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan yang kedua terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan mendaraskan Mazmur 118. Kasih
Injil Tuhan Yesus Kristus akan kita perhatikan sebagaimana kesaksian Matius dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang demikian bunyinya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima dan memelihara sabda Tuhan ini, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama berada di dalam ibadah Fajar Paskah. Dan ketika kita membaca Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, kita menemukan di sana sebuah kesaksian bagaimana peristiwa kebangkitan Kristus bukanlah peristiwa yang biasa-biasa saja. Tidak. Pada satu sisi kita akan mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan itu bukanlah bayangan atau khayalan dari para murid, bukanlah proyeksi iman atau keyakinan dari para murid, tetapi ini adalah peristiwa yang nyata terjadi. Injil Matius pasal yang ke-28 menggambarkan bahwa peristiwa kebangkitan itu didahului dengan gempa bumi yang hebat. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang turun ke gua itu, duduk di atas batu itu dan menggulingkannya. Ya, siapa yang tidak kaget dan tidak terkejut ketika berhadapan dengan situasi seperti itu? Dan keterkejutan inilah yang dialami oleh Maria Magdalena, Maria yang lain, dan juga para penjaga-penjaga. Dalam keterkejutan itu mereka kemudian menjadi pribadi-pribadi yang takut, yang khawatir, tetapi sekaligus yang sedang bertanya, apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, inilah peristiwa yang kita yakini sebagai peristiwa sejarah yang terjadi dalam kehidupan para murid bersama-sama dengan Kristus pasca tragedi kematian yang begitu menyesakkan tadi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian yang lebih menarik lagi dari narasi ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 adalah ketika malaikat itu menyampaikan sebuah berita. Di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran itu, kemudian malaikat mengatakan, ayatnya yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Jadi rupanya peristiwa itu menjadi sebuah tanda dan bukti yang dipertegas dengan sebuah berita dari malaikat, Kristus bangkit. Peristiwa-peristiwa dahsyat itu menjadi tanda keagungan dan kemuliaannya. Dia bangkit. Jadi tidak lagi terbaring di gua itu, tidak lagi terbaring
dalam situasi penuh dengan kegelapan, tidak, dia bangkit. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya pasti mereka masih bertanya-tanya. Tetapi pada satu sisi yang lain kita bisa melihat mereka antusias merespon berita tentang kebangkitan itu dengan semangat, dengan sukacita. Oleh karena itu, malaikat tidak menghendaki supaya mereka hanya berdiam diri. Malaikat tidak menghendaki supaya mereka hanya termangu dan bertanya-tanya. Tetapi kemudian malaikat melanjutkan dengan sebuah panggilan atau perintah. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-6 bagian selanjutnya, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Tunjukkan, ayo masuk. Bukankah ia sudah pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit? Dia sudah tidak terbaring di sini. Maka kemudian perintah yang penting, yang lebih penting adalah ayatnya yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jangan berdiam, jangan termangu, jangan ragu-ragu, tetapi segeralah bangkit. Pergilah dari tempat ini dan beritakanlah, katakanlah kepada para murid bahwa ia memang sudah bangkit dan sungguh bangkit. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Maria bersama dengan rekan-rekannya pun segera dikatakan dalam ayatnya yang berikut, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Mereka cepat-cepat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dipesankan oleh malaikat ini selaras dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika Maria masih dalam perjalanan cepat-cepat untuk menuju ke tempat para murid yang sedang bersembunyi itu, tiba-tiba Tuhan hadir atas mereka. Tuhan datang kepada mereka lalu berkata, ayat yang ke-9, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Bapak Ibu, pesan yang disampaikan malaikat, pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah pesan yang sama. Jangan takut. Kemudian yang kedua, cepat-cepat atau pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaramu. Pergi dan katakanlah kepada mereka peristiwa agung, peristiwa besar tentang kebangkitan Kristus ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah kan ku beritakan sejauh kuatku. Tentu ini selaras dengan apa yang pesan yang disampaikan oleh malaikat dan pesan yang dipertegas oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemudian kita juga bertanya, bagaimana mungkin saya bisa memberitakannya kalau kenyataan yang sedang ada di dalam diri saya adalah ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan kenapa? Karena situasi dan kemampuan yang saya miliki ini terbatas. Ketakutan dan kekhawatiran karena apa? Karena situasi yang ada di luar, mungkin juga pihak-pihak yang lain itu, mereka memiliki kuasa yang lebih. Maka keterbatasan saya tentu tidak akan mampu melewati tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan yang ada. Kita bertanya, apa tidak lebih baik kita diam saja? Toh masalah keyakinan ini ya masalah pribadi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bagus sadar akan segala kelemahan dan keterbatasan. Tapi mari kita melihat siapa sebenarnya Maria dan juga Petrus. Siapa sebenarnya para murid yang kemudian mendapatkan perintah jangan takut? Bukankah mereka adalah orang-orang yang ya bisa dikatakan ini adalah kelompok yang pada mulanya pada zaman itu mereka dipinggirkan, mereka tidak dipandang. Maria bersama dengan saudara-saudara perempuan yang lain dianggap sebagai kelompok masyarakat kesekian yang kadang untuk sisi kesaksiannya saja itu tidak digunakan atau diragukan. Maria tidak dianggap. Tetapi mengapa Tuhan memerintahkan kepada Maria? Lalu yang kedua, ketika kita berbicara tentang Petrus, bukankah kita akan juga mengatakan bahwa peristiwa Getsemani mengingatkan kita akan Petrus yang kemudian menyangkal Kristus? Ketika Kristus mulai ditangkap, dengan begitu mudah ia menyangkal bahkan mengkhianati Kristus.
Bukankah dia adalah seorang yang pengecut, dekat Tuhan iya, tapi mental pengecutnya juga melekat. Maria, Petrus adalah gambaran orang-orang sederhana yang dipakai oleh Tuhan. Justru kepada mereka inilah ungkapan jangan takut ini Tuhan Yesus sampaikan. Dan kepada mereka inilah Tuhan Yesus menegaskan jangan takut. Karena kau akan melangkah bersama siapa? Melangkah bersama Kristus yang sudah bangkit. Mari jangan ragukan kemampuan diri. Baik menyadari kelemahan, tetapi mari menjadikannya sebagai sebuah dasar untuk kita berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, sehingga kita mampu memberitakan kebangkitan Tuhan itu dengan begitu baik. Tapi yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Maria berlari segera dengan cepat, berarti menunjukkan adanya sebuah semangat yang besar. Adanya sebuah tindakan yang tidak lagi bisa ditahan-tahan. Ini harus segera dilakukan. Ini harus segera diberitakan. Karena ini adalah berita tentang kemenangan. Berita yang besar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, seakan apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria ini menjadi sebuah kritik bagi kita yang seringkali terlelap dalam rapat dan rapat, atau mungkin yang seringkali terlelap dalam berbagai macam alasan untuk hanya berdiam diri, entah itu karena mencari rasa aman atau memang enggan untuk berkarya. Apa yang dilakukan oleh Maria seakan-akan menjadi sebuah pengingat bagi kita. Ada kalanya situasi mengajak kita untuk segera, tidak lagi menunda-nunda, tetapi semakin cepat tanggap atas situasi yang ada. Bahkan semakin kreatif dan inovatif dalam melanjutkan karya-karya yang telah Tuhan percayakan, sehingga berita kebangkitan itu dapat terus tersiarkan dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, berikutnya ketika kita memperhatikan apa yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, kita juga menemukan bagaimana semangat yang besar itu juga nampak di dalam pribadi Petrus. Semangat untuk memberitakan peristiwa kebangkitan Tuhan sejauh kuatnya. Petrus yang awalnya bersembunyi, Petrus yang awalnya berkhianat, tetapi peristiwa kebangkitan itu menjadi pijakan yang baru, menjadi awal babak yang baru bagi semangat Petrus. Apa yang ia lakukan? Mari kita perhatikan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10. Yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang ke-34, dengan penuh keberanian Petrus bersaksi demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Bukankah ini sebuah kesaksian yang luar biasa? Kenapa? Karena dalam situasi pada waktu itu, orang yang merasa diselamatkan oleh Tuhan, komunitas yang begitu yakin akan keselamatannya, hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi justru sekarang Petrus memberikan sebuah kesaksian. Keselamatan itu terjadi bagi semua orang, lintas batas kesukuan, lintas batas bangsa. Yang terpenting adalah setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Berita tentang sebuah keselamatan yang menjangkau seluruh kehidupan di atas muka bumi ini. Berita yang selama ini mungkin ditahan-tahan, tetapi menjadi sebuah pemberitaan oleh karena keberanian Petrus. Ia tidak bingung untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ia mulai perhatian dan menyampaikan karya keselamatan Tuhan bagi semua orang. Terus kemudian apa lagi yang disaksikan oleh Petrus? Di dalam ayatnya yang ke-42 di sana dikatakan, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Petrus dengan penuh keyakinan dan keberanian, dia mengatakan bahwa saya mendapatkan pesan bahwa Dialah yang akan menjadi hakim atas seluruh orang-orang hidup atau orang-orang mati. Dan ini keyakinan yang luar biasa yang telah ia beritakan. Dan tentang Kristus yang bangkit itu dia juga memberikan kesaksian dalam ayatnya yang ke-43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan bangkit
ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Satu penghayatan yang luar biasa tentang Kristus yang pernah ia sangkali. Dia mengatakan kasih Allah untuk semua bangsa. Yang kedua, dia mengatakan Kristuslah yang akan menjadi hakim atas seluruh umat manusia pada akhir zaman nanti. Ia juga dengan penuh keyakinan Kristuslah yang sudah memberikan tugas untuk dia bersaksi. Dan dari Kristuslah setiap orang yang percaya akan mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, semangat Maria, semangat Petrus menjadi sebuah pengingat bagi setiap kita bahwa kebangkitannya adalah kemenangan atas maut, tetapi sesungguhnya lebih daripada itu. Kebangkitannya adalah kemenangan atas berbagai macam tragedi kekerasan yang terjadi. Jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan, maka kita mengingat kembali sebuah apa yang menjadi pesan utama dari khotbah kita hari ini, yaitu memberitakan peristiwa kebangkitan Tuhan itu bagi setiap kita. Oleh karena itu saya yakin setiap kita bukan hanya sekedar mencoba untuk berdiam dalam keputusasaan, atau kita hanya mencoba untuk berdiam karena merasa kalah dengan situasi dan keadaan. Tetapi kita bersama-sama mencoba untuk mewujudkan kehendak Tuhan ini dalam laku kehidupan kita hari lepas sehari. Memberitakan kebangkitan Tuhan bisa kita suarakan lewat pujian kita, bisa kita suarakan lewat ucapan-ucapan kita, bisa kita suarakan lewat tulisan-tulisan kita untuk menyampaikan tentang berita kemenangan Tuhan. Tetapi yang lebih daripada itu sesungguhnya adalah bahwa memberitakan kebangkitan Tuhan berarti kita memberitakan kehidupan. Dan itu artinya setiap kita terpanggil dan setiap kita terdorong untuk melakukan karya-karya nyata di dalam menyampaikan berita-berita tentang kehidupan itu sendiri. Kalau hari-hari belakangan ini tentu kita masih begitu dekat dengan sebuah situasi oleh karena pandemi corona. Tidak sedikit orang yang mencoba untuk memberitakan berita-berita tentang tragedi-tragedi yang ada, tentang kematian-kematian tragis yang ada, tentang begitu cepatnya pandemi ini menyebar atau menular dari satu pribadi ke pribadi yang orang lain. Tentang bagaimana mereka yang menjadi staf medis pun, mereka yang mestinya begitu siap menghadapinya, tetapi ada saja yang meninggal menjadi korbannya. Tidak jarang berita-berita kematian itu justru membuat kita semakin takut dan gentar. Ketika memberitakan berbagai macam kematian itu, betul kita semakin waspada, tetapi hati-hati ketika berita itu semakin banyak mengisi ruang hati kita, mengisi ruang pikir kita, mengisi ruang dengar kita. Bukankah sesungguhnya akan semakin banyak orang yang jatuh dalam kepanikan? Dan itu pun sesungguhnya menjadi virus yang lebih mematikan dari corona yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menggemakan berita kebangkitan itu, mari kita menggemakan berita tentang kehidupan itu. Kita melihat bagaimana antusiasme warga dalam hal saling topang menopang satu dengan yang lain. Kita setiap saat boleh update bahwa gereja tidak diam. Betul, ibadahnya diganti secara online, tetapi di samping itu ada aksi nyata yang kita lakukan. Menghimpun dana iya, menghimpun tenaga iya, menghimpun pemikiran iya, lalu mewujud di dalam sebuah karya nyata. Kita berbagi kepedulian dengan yang lain, entah itu melalui aksi donor darah. Oleh karena stok di PMI yang juga terbatas, kita melakukan aksi bagi sembako untuk bapak beca, untuk penyapu jalanan, supaya mereka sedikit terbantu oleh karena situasi perekonomian yang ada. Mungkin hal itu kecil, tetapi ketika kita lakukan, kita bayangkan orang yang menerimanya, mereka merasa tidak sendirian, mereka merasa ada yang berbagi, dan disitulah ada pengharapan yang bangkit. Apalagi kalau kita bisa melakukannya secara kolektif, bersama-sama, semakin banyak dampak yang akan dirasakan. Kita berdoa menggemakan suara pengharapan iya. Setiap kali dalam kesempatan peribadahan kita menggemakan itu. Mari kita terus berjuang mengisi slot-slot yang ada, supaya aksi nyata
menebarkan kehidupan itu boleh terwujud dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yakin dan percaya semangat kebangkitan atau semangat tentang kehidupan ini boleh kita gunakan selaras dengan sukacita Paskah yang kita peringati hari ini. Bila kiranya Tuhan memampukan kita menjadi saluran bagi berkat-Nya. Tuhan memberkati. Selamat memperingati Paskah. Selamat menggemakan kehidupan. Tuhan memampukan kita. Amin. Ya. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, dan dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menyatukan hati, kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan yang sudah bangkit. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Ya, sungguh kami percaya akan peristiwa kebangkitan-Mu menjadi peristiwa bagi kebangkitan setiap kami dalam melanjutkan panggilan hidup hari lepas hari. Firman yang boleh kami renungkan itu kiranya kami mampu wujudkan dalam hari-hari kehidupan kami ke depan. Saat ini kami mau mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan melawat mereka, menengok mereka, supaya mereka mendapatkan kekuatan. Mereka boleh dipulihkan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anggota keluarga yang mendampingi, Tuhan tambahkan hikmat, boleh mendampingi dengan kesabaran dan cinta kasih yang sempurna. Obat-obatan dan perawatan medis yang diterima boleh mengantarkannya ke dalam kondisi yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap aktivitas gereja kami, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada yang dirancang, baik itu secara online, baik itu secara persekutuan keluarga, Tuhan menolong supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik. Kami percaya dengan berkat kasih Tuhan, maka setiap kegiatan-kegiatan yang ada itu tetap bisa terkoordinir, bahkan berdampak nyata terhadap kehidupan beriman kami. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan aktivitas kami bergereja dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, masyarakat yang ada. Kami percaya dengan pertolongan kasih Tuhan, segala pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, maka itu menjadi pergumulan bersama kami. Bukan hanya menjadi pergumulan pemerintah, bukan hanya menjadi alasan untuk saling melepas tanggung jawab, bahkan mencari kambing hitam yang layak untuk dipersalahkan. Tetapi setiap pergumulan yang ada menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kami, memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami percaya dengan pertolongan kasih Tuhan, setiap pergumulan yang ada ini boleh terselesaikan tepat pada waktunya. Sementara Tuhan memberkati petugas yang ada di lapangan, masyarakat yang mencoba untuk terus berbagi satu dengan yang lain, Tuhan juga menjaga keselamatan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Lawatlah setiap keluarga-keluarga umat-Mu. Berkati ada sebuah kesempatan untuk terus bersabar, bertekun dalam menghadapi situasi ekonomi yang sedang goncang. Juga berkati anak-anak yang saat ini harus belajar secara mandiri bersama-sama dengan keluarga. Terlebih Tuhan menolong juga setiap pribadi-pribadi kami, supaya kami boleh merasakan tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi hari depan kami dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan harapan kami yang sepenuhnya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang telah mengajar kami untuk kami berdoa. Demikian. Bapa kami
syukur melalui persembahan dan akan kita landasi dengan firman Tuhan dalam surat 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi demikian. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Terima kasih ya Tuhanku. Atas kasih setia-Mu yang begitu nyata dalam seluruh kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini dan ajari kami untuk meyakini bahwa hidup kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Dengan bangkit berdiri dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk kemudian melanjutkan panggilan kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Tuhan yang telah menang, oleh karena kita sudah melihat keselamatan yang daripadanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian.